Selamat malam, Bapak, Ibu, serta teman-teman yang saya kasihi. Sebelum memulai presentasi ini, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Violina Felicia dari kelas 1 Mak 1. Saat ini, saya ingin mempresentasikan mengenai e-commerce di bidang retail. Nah, berikut adalah contoh dari tampilan salah satu website e-commerce terbesar di dunia, yang nanti akan saya bahas juga di bagian penerapan. Next. Yang pertama adalah pendahuluan dan juga latar belakang. Perkembangan pada internet menyebabkan terbentuknya dunia baru yang disebut juga sebagai dunia maya, di mana setiap individu memiliki hak dan juga kemampuan untuk berinteraksi dengan individu lainnya tanpa adanya batasan ataupun hambatan yang akan menghalanginya. Banyaknya aspek pada kehidupan manusia juga terkena dampak dari kehadiran dan juga perkembangan internet ini. Salah satunya adalah sektor bisnis. Sektor bisnis merupakan sektor yang paling terkena dampak dari perkembangan teknologi informasi dan juga perkembangan internet. Hal inilah yang memicu terbentuknya suatu media ataupun suatu wadah untuk melakukan transaksi secara online dan juga mudah untuk dilakukan. Selanjutnya, adalah rumusan masalah. Kita akan membahas mengenai apa pengertian dari e-commerce dan juga apa saja macam-macam dari e-commerce dan serta bagaimana pembahasan mengenai penerapan e-commerce di bidang retail seperti sekarang ini. Serta untuk tujuannya adalah untuk mengetahui pengertian dari e-commerce itu sendiri serta untuk mengetahui bagaimana macam-macam dari e-commerce dan untuk mengetahui penerapan e-commerce di bidang retail. Yang kedua adalah landasan teori. Yang pertama adalah pengertian e-commerce. E-commerce digambarkan sebagai suatu proses jual beli antara pertukaran produk, jasa, dan juga informasi melalui jaringan informasi, termasuk internet. Kegiatan e-commerce dilihat sebagai salah satu aplikasi dan juga penerapan dari e-business. Yang dimana kegiatan e-business ini dilihat sebagai suatu hal yang menjadikan e-commerce ini sebagai salah satu dari e-business. Yang dimana e-business memiliki cakupan yang cukup luas, seperti pengkolaborasian ataupun kerjasama antara mitra bisnis, pelayanan pada konsumen, dan juga lowongan pekerjaan serta lain sebagainya. Next. Selain teknologi jaringan pada internet, ada juga teknologi jaringan www atau World Wide Web, yang dimana e-commerce juga memerlukan teknologi lain seperti teknologi basis data atau pangkalan data atau yang biasa kita sebut sebagai database, dan juga surat elektronik atau email yang biasa kita gunakan untuk alat komunikasi antar customer dan juga penjual, dan juga bentuk teknologi dari non-komputer yang lain, seperti
seperti sistem pengiriman barang dan juga alat pembayaran untuk perdagangan online ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang B, yaitu macam-macam dari e-commerce. Saya akan menjelaskan mengenai 4 macam dari e-commerce. Yang pertama adalah business to business atau B2B. B2B adalah penjualan produk atau barang ataupun jasa yang diberikan oleh suatu bisnis dan hanya diperuntukkan untuk bisnis lainnya, bukan kepada konsumen. Dan juga sebuah transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik maupun fisik dan menjadi antara bisnis yang satu dengan bisnis yang lainnya. B2B e-commerce ini meliputi semua transaksi elektronik barang ataupun jasa yang dilakukan antar perusahaan. Nah, contohnya adalah ada Jiji dan juga Alibaba. Lanjut. Yang kedua adalah business to customer atau B2C. B2C adalah bisnis yang melakukan penjualan barang atau jasa kepada konsumen secara perorangan maupun grup, baik langsung ataupun bukan, baik perusahaan ataupun bisnis lainnya. Jenis e-commerce ini berkembang dengan sangat cepat karena adanya dukungan yang muncul seperti website, serta banyaknya toko virtual, bahkan mall itu sendiri saat ini di internet yang menjual beragam kebutuhan masyarakat dan biasanya digunakan oleh penjual atau produsen yang serius menjalankan bisnis dan mengalokasikan sumber daya untuk mengelola itu sendiri. Contohnya adalah BeriBenka dan juga Tiket.com. Amazon juga termasuk salah satu dari B2C ini. Contoh lain adalah ketika kita memiliki bisnis sembako, saya menjual barang kepada konsumen secara perorangan, yang berarti bisnis saya adalah B2C. Akan tetapi, jika saya menjual sembako dalam jumlah besar kepada bisnis lainnya, berarti bisnis saya adalah B2B. Pada umumnya, hampir semua produk B2C dapat dijadikan sebagai produk B2B. Sedangkan untuk produk B2B, sangat sedikit digunakan oleh konsumen perorangan secara langsung. Yang ketiga adalah customer to customer atau C2C. C2C adalah suatu model bisnis yang memfasilitasi perdagangan antara individu, biasanya adalah individu pribadi, baik itu barang ataupun jasa, dan juga jenis e-commerce ini menghubungkan orang untuk melakukan bisnis antara satu dan lainnya. Contohnya adalah Tokopedia, Shopee, Bukalapak, berbagai jenis e-commerce yang cukup terkenal di negara kita ini. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah customer to business atau C2B. C2B itu sendiri adalah merupakan sebuah kebalikan dari konsep business to customer atau B2C, yang dimana terjadi suatu transaksi antara pihak konsumen sebagai penjual barang ataupun jasa yang ditawarkan kepada perusahaan yang membutuhkan jasa atau barang yang diperjualbelikan. Jika ada perusahaan yang berminat menggunakan jasa, baik dari pihak konsumen
maka mereka harus membayar royalti yang harus ditentukan sebelumnya oleh masing-masing perusahaan ke dalam platform tersebut. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah pembahasan mengenai penerapan e-commerce di bidang retail. Seperti yang sudah saya infokan sebelumnya, pada bagian ini kita akan membahas mengenai situs Amazon. Amazon sendiri merupakan salah satu contoh dari penerapan e-commerce. Amazon ini adalah sebuah bisnis retail online yang didirikan oleh Jeff Bezos pada 5 Juli 1994 di Bellevue, Washington, Amerika Serikat. Perusahaan ini awalnya didirikan sebagai pasar online untuk buku yang kemudian diperluas untuk menjual barang elektronik, perangkat lunak, video game, pakaian, furniture, makanan, mainan, dan juga perhiasan. Untuk kantor pusat, Amazon ini berada di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Amazon saat ini dianggap sebagai salah satu Big Four dari perusahaan teknologi raksasa di dunia, bersama dengan perusahaan lainnya seperti Google, Apple, dan juga Facebook. Amazon adalah contoh yang sangat baik dari penerapan B2C, yang dimana perusahaan ini adalah retail site yang menggunakan sales revenue model, yaitu mengizinkan perusahaan lain mengiklankan produknya dengan membayar produk-produk yang mau diiklankannya. Nah, Amazon juga dapat secara spesifik menjual produknya melalui internet. Selanjutnya ada contoh lain adalah AWS atau Amazon Web Services, yang merupakan bentuk dari toko retail yang menjual teknologi serta dukungan teknologi informasi. Dengan AWS ini, sebuah perusahaan ataupun layanan online tidak perlu membangun sistemnya dari awal. Dalam pelayanannya, Amazon juga menyertakan teknologi pintar ini untuk menganalisis perilaku dari pelanggan. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari semuanya. E-commerce merupakan salah satu dari sekian banyaknya manfaat dari perkembangan internet yang terjadi di masa modern seperti sekarang ini. Termasuk salah satu istilahnya adalah perdagangan elektronik atau e-business, yang dimana akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Terdapat beberapa macam dari e-commerce yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang banyak dipakai oleh perusahaan ataupun perorangan, baik itu konsumen dalam memasarkan produknya maupun dalam bertransaksi secara online. Salah satu penerapan yang baik dari e-commerce adalah Amazon, yang menjadi salah satu toko retail online terluas di dunia. Berikut adalah daftar pustaka dari materi yang sudah saya jelaskan.
Sekian presentasi dari saya mengenai e-commerce di bidang retail. Semoga dapat membantu Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih.